Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Ilmi Indah Ayu Nur Famawati dari jurusan Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Nah, di sini sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada anak-anak sekalian, apa sih materi yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu? Ya, materi tentang keanekaragaman hayati telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sekarang, sebelum memasuki pembelajaran, jangan lupa kalian silahkan isi daftar hadir dengan menyebutkan nama dan nomor absen pada kolom yang ada dalam YouTube saya ya. Nah, memasuki pada pembelajaran yang akan saya sampaikan, sebelumnya kita perlu tahu apa sih kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu pada kompetensi 3.3 yang berbunyi menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Nah, untuk kompetensi dasar terkait keterampilannya yaitu terletak pada 4.3 yang berbunyi menyusun keladruk berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian tentang klasifikasi dari 5 kingdom. Selanjutnya, siswa mampu memahami dasar pengklasifikasian makhluk hidup. Yang terakhir yaitu siswa mampu memahami sistem klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Nah, hari ini kita akan membahas dari materi klasifikasi terkait 5 kingdom. Baik, langsung saja ya kita masuk pada pembahasan inti kita yaitu terkait klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini sebelumnya saya ingin bertanya nih, saat kalian semua melihat sekeliling kita ada kucing, kemudian ada kambing, ada kuda, dan ada tumbuhan-tumbuhan di sekeliling kita, kira-kira apakah mereka bisa diklasifikasikan ke dalam kelompok tertentu? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari simak dengan baik ya penjelasan dari Ibu. Nah, di sini kita perlu tahu apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Klasifikasi merupakan pengelompokan. Nah, ilmu yang pelajari tentang klasifikasi makhluk hidup dinamakan taksonomi. Untuk klasifikasi makhluk hidup sendiri memiliki prinsip dasar yaitu adanya persamaan dan perbedaan dari makhluk hidup yang dilihat dari segi morfologi, kemudian dari segi anatomi, kemudian ada dari segi sifat serta evolusi dan manfaatnya. Nah, untuk yang pertama kita perlu mengenal apa sih tingkatan-tingkatan yang ada pada klasifikasi makhluk hidup. Ada kingdom, kemudian ada filum atau divisio. Kalau division itu pada tumbuhan ya, kalau filum itu pada hewan. Nah, untuk berikutnya yaitu ada kelas, kemudian ada ordo atau bangsa, kemudian ada familia atau suku, kemudian ada genus atau marga, kemudian ada spesies atau jenis. Nah, selanjutnya kita perlu tahu apa sih 5 kingdom yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama yaitu ada kingdom Monera. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom Monera yaitu ada
bakteri. Contohnya seperti bakteri Spirillum, kemudian ada Bacillus, kemudian ada Coccus. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian lihat gambarnya ya. Nah, untuk yang kedua yaitu ada kingdom Protista. Apa sih yang termasuk ke dalam kingdom Protista itu? Di sini Protista itu terbagi menjadi 3. Ada Protista mirip hewan, kemudian ada Protista mirip tumbuhan, dan ada Protista mirip jamur. Untuk Protista mirip tumbuhan ini nanti akan terbagi menjadi 7 kelompok biasanya, yaitu ada alga hijau, alga biru, kemudian ada alga merah, ada alga kuning. Itu masuk ke dalam Protista mirip tumbuhan. Nah, untuk Protista mirip hewan di sini ada Paramecium, tuh masuk ke dalam Protista mirip tumbuhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kingdom fungi atau sering kita sebut dengan jamur. Nah, jamur sendiri itu apa sih? Jamur sendiri ini merupakan dekomposer atau pengurai dalam rantai makanan. Nah, jamur di sini terbagi menjadi 4 macam, yaitu ada Ascomycetes, Basidiomycetes, kemudian ada Pixomycetes, kemudian ada Deuteromycetes. Nah, yang lebih jelas lagi kalian lihat saja gambar yang telah ibu tayangkan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada kingdom plantae. Kingdom plantae itu ada banyak loh di sekeliling kita. Misalnya nih, jika kalian lihat kolam, di dalam kolam biasanya terdapat warna hijau. Warna hijau itu sebenarnya warna airnya atau warna kolamnya? Ya, warna hijau itu sebenarnya adalah adanya makhluk hidup yang berada di dalam kolam. Biasanya warna hijau tersebut dikarenakan adanya Protista mirip tumbuhan, ada alganya terkadang. Selain itu juga ada lumutnya. Nah, selanjutnya di sini ada kingdom Animalia. Kingdom Animalia sendiri ini terbagi juga ke dalam beberapa kelompok. Kalau berdasarkan jenis makanannya ada omnivora, ada karnivora, ada herbivora. Nah, tentunya kalian sudah tahu nih contoh-contoh dari hewan herbivora itu apa saja. Kemudian hewan omnivora itu apa saja. Kemudian ada hewan karnivora itu apa saja. Untuk lebih jelasnya kalian lihat ya video yang ibu tayangkan ini. Kesempatan kali ini ibu akan menerangkan sedikit terkait penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dalam hal ini kita perlu tahu bahwa hewan terbagi ke dalam beberapa jenis makanan. Yang pertama ada herbivora. Nah, ada karnivora, kemudian ada omnivora. Pada hewan herbivora ini, yang pertama adalah kita perlu tahu apa arti herbivora. Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya ini seperti rumput, kemudian ada daun-daunan, kemudian ada buah-buahan, kemudian ada biji-bijian. Nah, untuk contoh dari hewan herbivora sendiri yaitu ada kambing, kemudian ada gajah, kemudian ada sapi, dan ada kuda. Hewan-hewan tersebut ini memiliki persamaan yang sama, yaitu mereka sama-sama makan rumputan atau tumbuhan. Yang kedua
dan ada burung elang. Hewan di gambar ini adalah hewan yang memakan makanan berupa daging atau hewan lain. Nah, selanjutnya yaitu omnivora. Hewan omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan, kemudian ada daging, atau hewan memakan segala. Contoh dari hewan omnivora apa saja sih? Ini ya contohnya, yang pertama ada ayam, kemudian ada bebek, kemudian ada beruang, dan ada tikus. Nah, dalam hal ini ayam, bebek, beruang, serta tikus dimasukkan ke dalam satu kelompok yang sama, yaitu hewan omnivora. Nah, karena Ibu rasa pertemuan kita pada hari ini sudah cukup, Ibu akan sedikit menyimpulkan terkait pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu terkait klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi merupakan cara untuk mempelajari keanekaragaman hayati, yang mana biologi memiliki cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara khusus terkait adanya klasifikasi, yaitu ilmu tentang taksonomi. Nah, untuk klasifikasi makhluk hidup sendiri memiliki manfaat, yaitu memudahkan kita untuk mengidentifikasi dan mengetahui kekerabatan dari makhluk hidup. Nah, dasar pengklasifikasian makhluk hidup ini didasarkan pada persamaan maupun perbedaan baik dari sifat, kemudian morfologi, anatomi, dan evolusi, serta manfaatnya juga. Nah, untuk perkembangan sistem identifikasi terkait filogenetik, yang mana makhluk hidup itu terbagi ke dalam 5 kingdom, yaitu ada kingdom Monera, kemudian ada kingdom Protista, kemudian ada fungi atau sering kita sebut dengan jamur, dan ada lantai serta animalia. Nah, untuk menguji kemampuan kalian pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan kalian tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah. Kalian buka LKS yang ada soal latihan terkait bab klasifikasi makhluk hidup. Silakan kalian kerjakan yang pilihan ganda. Nah, untuk pertemuan kali ini jangan lupa kalian pelajari juga ya, agar tidak lupa di kemudian hari. Kalau ada yang masih dibingungkan, kalian bisa tuliskan komentar kalian pada kolom komentar yang ada di YouTube Ibu ya. Nah, marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, dan untuk kalian tetap semangat, dan semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, ada kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.